Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, ketika mendengar nama Abu Lahab, siapapun umat muslim akan terbayang-bayang tentang keburukan, kejelekan, dan sifat tercela yang dimilikinya. Bagaimana tidak, hal ini tentunya telah Allah ceritakan di sebuah surah dalam Al-Quran yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Al-Quran Surah Al-Lahab ayat 1 hingga 3. Dari ayat ini jelas apa hukuman untuknya dan di mana dia akan ditempatkan kelak. Namun bagaimanakah detik-detik kematian musuh Allah dan Rasulullah ini? Benarkah dia mati dalam keadaan sehina-hinanya? Tonton video ini dan temukan jawabannya tentunya hanya di Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Abdul Uzza bin Abu Muthalib atau yang kita kenal Abu Lahab adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahab berarti yang menyala-nyala. Sebutan itu disematkan karena waktu kecil dia dikenal dari wajahnya yang tampak cerah. Dia adalah manusia yang hingga akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam dan memungkiri syariat Islam yang diajarkan oleh keponakannya itu. Tak hanya itu, dia juga menentang dan memusuhi manusia berhati mulia yang telah Allah anugerahkan kepada keponakannya itu. Bagi penduduk Mekah jahiliyah, Abu Lahab adalah salah seorang sosok idaman, idola sekaligus panutan. Ia memiliki segalanya, harta, hasil bisnisnya melimpah, dan kedudukannya terhormat. Ia terlahir dari kalangan nasab leluhur pilihan. Selain pebisnis ulung, pemimpin idaman, Abu Lahab juga dikenal pandai bergaul. Namun, semua itu tiada artinya tanpa keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke lembah Al-Bata dan menaiki bukitnya. Kemudian beliau berteriak, "Wahai manusia, datanglah kemari." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di sekitar beliau. Lalu beliau berkata kembali, "Jika aku katakan kepada kalian semua bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang, apakah kalian mempercayaiku?" "Ya," sahut mereka yang berkumpul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang dikirim kepada kalian semua sebelum datangnya azab yang sangat pedih." Salah seorang dari mereka, yaitu Abu Lahab, kemudian berkata, "Celakalah engkau Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini? Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan melindungi diriku dari pedihnya azab pada hari kiamat nanti dengan hartaku dan anak-anakku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui surat Al-Lahab yang menceritakan seburuk-buruknya sifat Abu Lahab dan tiada guna hartanya dan keturunannya serta istrinya yang menjadi penghuni neraka yang kekal dengan membawa kayu bakar di lehernya. Arwah binti Harb bin Umayyah adalah istrinya Abu Lahab. Ia bergelar Ummu Jamil atau wanita yang cantik jelita. Tetapi gelar ini tidak sesuai dengan perilakunya. Dia dengan suaminya suka sekali memusuhi Nabi. Ia lebih tepat dinamai wanita yang jelek karena perilakunya yang sangat jelek. Seringkali pada malam hari, ia memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi. Sehingga bila Nabi lewat pada malam hari ataupun subuh, Nabi akan menginjak kayu yang berduri itu sehingga Nabi pun terluka. Saat membawa kayu, ia mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi. Namun pada akhirnya, perilaku buruk inilah yang membawanya menemui ajalnya. Dia meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Selain itu, dia juga suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Nabi. Karena hal ini, ia dijuluki pembawa kayu bakar, karena ia suka membakar emosi, mengadu domba,
dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekkah pada Islam. Yang menarik adalah surat Al-Lahab ini turun di saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Ketika itu, tentu saja ayat ini sering dibaca berulang-ulang dan dihafal oleh kaum mukmin, sementara Abu Lahab di tengah-tengah mereka dan bisa mendengar ayat ini dibacakan. Seandainya saja Abu Lahab dan istrinya pintar, mereka bisa berpura-pura memeluk Islam dan menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan menimbulkan keraguan tentang firman Allah pada surat Al-Lahab di kalangan muslimin. Tetapi subhanallah, semua itu tidak terjadi. Mereka tetap dalam kekafiran yang nyata hingga akhir hayatnya. Lantas seperti apakah matinya manusia laknat ini? Kematian Abu Lahab terjadi 10 tahun setelah turunnya surah Al-Lahab. Kala itu, kaum muslimin dan kaum musyrikin bertempur dalam perang Badar. Namun, Abu Lahab tidak ikut serta dalam pertempuran ini dan dia membayar 4.000 dirham, lalu digantikan oleh Al-Ashi bin Hisham. Betapa Allah Maha Pengasih yang menjadikan perang Badar ini berakhir dengan kekalahan yang memalukan dari pihak musyrik kaum Quraisy. Kemudian Abu Lahab sengaja mendatangi rumah adiknya, yakni Abbas, untuk mendengarkan kekalahan pasukan mereka menghadapi kaum muslimin di perang Badar tersebut. Namun hanya ada istrinya Abbas atau Ummu Fadl dan beberapa orang yang berkumpul di sana. Karena Abbas pada waktu itu sedang ditawan di Madinah. Lalu berkatalah salah seorang dari mereka yang juga ikut berperang tentang terbunuhnya pasukan Quraisy dan kronologisnya perang tersebut. Lalu Abu Lahab pun bertanya, siapakah dari kaum muslimin yang paling menyusahkan kalian saat perang terjadi? Orang itu pun menjawab, seseorang yang meletakkan bulu burung merpati di dadanya dan dia adalah kakakmu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian orang itu melanjutkan ceritanya panjang lebar, namun kesannya seolah-olah orang ini seperti membela kaum muslimin. Abu Lahab pun mulai janggal mendengar ceritanya. Kemudian orang itu berkata, di saat perang terjadi, kaum muslimin seperti ada yang membantu mereka. Pasukan itu berpakaian serba putih, bertubuh kekar, dan sangat kuat. Tak ada seorang pun dari kaum kita mampu menghindari tebasan pedang mereka. Lalu menjawablah seorang budaknya Abbas yang bernama Abu Rafi, yang telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi jauh sebelum terjadinya perang Badar ini. Pasukan itu adalah malaikat. Mereka turun ke bumi untuk membantu kaum muslimin berperang. Mendengar jawabannya, Abu Lahab pun murka. Seketika saja, dia mengambil kayu, kemudian dipukulnya budak itu bertubi-tubi dengan sangat keras. Ummu Fadl atau istrinya Abbas ini sangat geram melihat budak mereka disiksa Abu Lahab. Lalu berusahalah dia menolong Abu Rafi dari Abu Lahab. Namun Abu Lahab tak memperdulikannya. Dia terus membabi buta memukul Abu Rafi. Dengan perasaan geram, Ummu Fadl mengambil kayu besar, lalu dia pukulkan kayu itu tepat di kepala Abu Lahab. Seketika Abu Lahab tersungkur menahan sakitnya luka di kepalanya. Kemudian pulanglah Abu Lahab dibantu kaumnya. Sakit yang dirasakannya tak hanya sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan azab kepada orang yang selalu menentang Nabi Muhammad ini. Luka di kepalanya semakin hari semakin parah hingga membusuk. Kemudian timbul penyakit lain yang bisa menular ke orang lain, sehingga semua orang pun menjauhinya karena takut tertular penyakit yang dideritanya itu. Bahkan anak-anaknya pun enggan mendekati dan merawatnya. Tragisnya, Abu Lahab menderita sendirian hingga meninggal dalam keadaan badan menghitam dan berbau busuk, dan tak ada satupun orang yang mau mengurusi jasadnya. Karena takut tertular penyakit ayahnya, anak-anaknya pun melempari batu ke jasad ayahnya yang kebetulan meninggal di kamarnya, hingga tertutuplah jasadnya oleh batu-batu itu. Kemudian mereka meninggalkan ayahnya beserta rumah tersebut. Sungguh, Abu Lahab mati dalam keadaan terhina. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, dari cerita Abu Lahab ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya apa yang kita miliki di dunia, kekuasaan, harta benda, dan kenikmatan lainnya tidak berarti apabila kita mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbahagialah kita yang hingga saat ini masih diberi iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tugas kita ialah menjaga keimanan kita ini hingga maut menjemput, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan,
maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.